Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Pramardika. Kali ini kita akan membahas regresi berganda 3 variabel dan 4 variabel. Regresi berganda dengan 3 variabel metode manual. Regresi berganda dengan 3 variabel digunakan untuk memprediksi suatu hubungan antara dua variabel bebas atau prediktor dengan satu variabel terikat. Misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar keeratan hubungan variabel Y yang dapat diprediksikan oleh dua variabel independen X1 dan X2. Langkah-langkah analisis datanya. 1. Model regresi. Mencari A0, A1, dan A2 dengan catatan untuk menentukan XI sama dengan XI min X bar dan untuk menentukan YI sama dengan YI min Y bar. Analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan sigma Y kuadrat. Jumlah kuadrat regresi atau JKreg sama dengan A1 dikali sigma X1Y ditambah A2 dikali sigma X2Y. Untuk derajat bebas total atau DBT sama dengan N-1, derajat bebas regresi DBreg sama dengan K-1. Jumlah kuadrat zeta atau JKS sama dengan JKT min JKreg. Rata jumlah kuadrat RJK atau RJK. Rata jumlah kuadrat regresi RJK-reg sama dengan JKreg per DBreg. Rata jumlah kuadrat sisa RJKS sama dengan JKS per RBS. Yang ketiga, uji signifikan persamaan regresi ganda Y atas X dan X1 dan X2. Uji signifikan koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2. Koefisien korelasi ganda R kuadrat Y12 sama dengan JKreg dibagi sigma Y kuadrat, sedangkan uji signifikan koefisien korelasi ganda sama dengan F hitung R kuadrat dikali N min K min 1 dibagi K dikali 1 min R kuadrat. Untuk F tabel rumusnya sebagai berikut. Sedangkan untuk koefisien determinasi sama dengan R kuadrat Y12 dikali 100%. Signifikan koefisien persamaan regresi ganda. 1. Galat baku taksiran atau S kuadrat Y12 sama dengan JKS N JKS dibagi N min K min 1. Untuk menghitung R kuadrat sama dengan R1 sama dengan R1 sama dengan sigma X1 dikali X2 dibagi akar dari sigma X kuadrat 1 dikali sigma X kuadrat 2. Sedangkan menghitung S kuadrat BI sama dengan S kuadrat Y12K dibagi sigma X kuadrat if dikali 1 min R kuadrat. Uji signifikan koefisien X1 dan X2. T1 sama dengan B1 per T1 sama dengan TI sama dengan BI per SBI. Untuk T tabel rumusnya seperti ini. Sedangkan selanjutnya yang keempat, korelasi parsial dan uji signifikan korelasi parsial. Koefisien korelasi antara X1 dan Y
dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 dikali RY12. RY12 sama dengan rumusnya seperti ini. Untuk uji signifikan koefisien korelasi parsial rumusnya seperti ini. Untuk koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 RY2 terhadap 1 dengan rumus seperti ini. Untuk uji signifikan koefisien korelasi parsial rumusnya juga seperti ini. Selanjutnya pada halaman 164 terdapat contoh 8.1 atau pengaruh selisih suku bunga X1 dan selisih tingkat inflasi X2 terhadap nilai tukar rupiah. Dan sudah lengkap dengan jawabannya. Selanjutnya untuk halaman 165 itu menentukan persamaan regresi berganda 3 variabel dengan mencari A0, A1 dan A2. Dari perhitungan pada buku didapatkan A1 sama dengan 0,138, A2 sama dengan 0,279, sedangkan A0 sama dengan 16,6. Dengan demikian, model persamaan regresi Y atas X1 dan X2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2. Atau ditemukan Y sama dengan 16,6 ditambah 0,138X1 ditambah 0,279X2. Selanjutnya yang B, analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Jumlah kuadrat total atau JKT didapatkan 2988 dengan derajat bebas total DBT sama dengan N-1 sama dengan 10-1 atau sama dengan 9. Untuk jumlah kuadrat regresi JK-reg didapatkan 2685,68 dengan derajat bebas regresi atau K sama dengan banyak prediktor atau K sama dengan 2. Untuk jumlah kuadrat sisa atau JKS ditemukan sebesar 302,31 dengan derajat bebas sisa atau DBS sama dengan 7. Rata jumlah kuadrat atau RJK didapatkan hasil sebesar 1342,84, sedangkan rata jumlah kuadrat sisa didapatkan sebesar 43,18. Selanjutnya yang C, uji signifikan persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. F hitung didapatkan sebesar 31,27 dengan menggunakan lampiran tabel F didapatkan 4,74. Kesimpulannya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 terima H1. Dengan demikian, korelasi antara X dengan Y adalah positif dan signifikan. Selanjutnya yang D, uji signifikan koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2. Koefisien korelasi ganda didapatkan hasil 0,899. Selanjutnya uji signifikan koefisien korelasi ganda didapatkan F hitung sama dengan 31,15 dan F tabel 9,55. Kesimpulannya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 terima H1. Dengan demikian, korelasi antara X dengan Y adalah positif dan signifikan.
Sedangkan koefisien determinasi didapatkan sebesar 89,9% dengan signifikan koefisien persamaan regresi ganda. Untuk galat baku taksiran didapatkan 43,18 dan R kuadrat 0,438. Untuk menghitung S kuadrat BI dapatkan 0,081. Uji signifikan koefisien X1 dan X2 dapatkan T1 sama dengan 3,067 dan T2 didapatkan 3,444. Dengan menggunakan tabel B, T-tabel didapatkan 1,895. Selanjutnya yang E, korelasi parsial dan uji signifikan koefisien korelasi parsial. RY1 didapatkan 0,852, RY2 didapatkan 0,876 dan R12 0,662. Koefisien korelasi antara X1 dan Y2 dengan mengontrol pengaruh X2 RY1 terhadap 2, di mana RY1 terhadap 2 didapatkan 0,72 dan uji signifikan koefisien korelasi parsial T hitung didapatkan 2,74 dan T tabel 1,895. Untuk koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 dikali RY2 terhadap 1, di mana RY2 terhadap 1 didapatkan 0,79. Uji signifikan koefisien korelasi parsial T hitung didapatkan 3,41 dan T tabel 1,895. Selanjutnya regresi berganda dengan 4 variabel metode manual. Regresi berganda dengan 4 variabel digunakan untuk memprediksi suatu hubungan antara 3 variabel bebas atau prediktor dengan 1 variabel terikat. Misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar kearatan hubungan variabel Y yang dapat diprediksikan oleh 3 variabel independen X1, X2, dan X3. Langkah-langkah analisis datanya sebagai berikut. Modal regresi dengan mencari A0, A1, dan A2 dengan catatan menentukan X1 sama dengan XI sama dengan XI min X bar, YI sama dengan YI min Y bar. Untuk rumusnya kurang lebih sama dengan Y4 variabel. Di sini yang membedakan pada jumlah kuadrat regresi JK-rek. Dengan rumus JK-rek sama dengan A1 sigma X1Y ditambah A2 sigma X2Y ditambah B3 sigma X3Y. Dengan derajat bebas regresi K sama dengan K min 2. Selanjutnya jumlah kuadrat sisa rumusnya masih sama, yaitu JKT min JK-rek rata jumlah kuadrat masih sama. Selanjutnya uji signifikan persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2 dengan F hitung RJK-rek dibagi RJKS dengan F tabel dengan rumus
rumus seperti ini. Yang keempat, uji signifikan koefisien regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3. Koefisien korelasi ganda rumusnya seperti ini, untuk uji signifikannya rumusnya seperti ini, dan koefisien determinan rumusnya kurang lebih masih sama. Untuk yang kelima, korelasi parsial dan uji signifikan korelasi parsial. Koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 rumusnya seperti ini. Untuk uji signifikan koefisien korelasi parsial rumusnya kurang lebih seperti ini. Koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X3 R Y1 terhadap 3 rumusnya kurang lebih seperti ini, dengan uji signifikannya seperti ini, dan koefisien korelasinya rumusnya juga seperti ini. Pada halaman 177 terdapat contoh 8.5, yaitu pengaruh rasio leverage X1, rasio likuiditas X2, dan retained earning X3 terhadap divided payout ratio Y pada perusahaan manufaktur. Untuk jawabannya pada halaman berikutnya. Dari contoh soal sebelumnya didapatkan A1 sebesar 0,09465, A2 0,101578, A3 0,037866, sedangkan A0 1,435. Dengan demikian, model persamaan regresi linearnya dapat dituliskan seperti ini. Dengan interpretasi, jika rasio leverage X1, rasio likuiditas X2, dan retained earning X3 mendekati atau sama dengan 0, maka divided payout ratio Y sama dengan 1,435. Jika grammar comprehension X1 naik satu satuan, sedangkan vocabulary rasio likuiditas X2 dan retained earning X3 tetap, maka akan berdampak pada peningkatan divided payout ratio Y sebesar 0,095 kali. Jika variabel rasio likuiditas X2 naik satu satuan, sedangkan rasio leverage X1 dan retained earning X3 tetap, maka akan berdampak kenaikan variabel divided payout ratio sebesar 0,1025 kali. Sedangkan jika retained earning X3 naik satu satuan, sedangkan rasio leverage X1 dan rasio likuiditas X2 tetap, maka akan berdampak menaikkan variabel divided payout ratio. Selanjutnya yang B, analisis kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Jumlah kuadrat totalnya sama dengan 30, dengan derajat bebas total sama dengan 9. Jumlah kuadrat regresi sama dengan 29,251, dengan derajat bebas regresi K sama dengan 3. Jumlah kuadrat sisa 0,749, dengan derajat bebas sisa 6. Rata jumlah kuadratnya sama dengan 9,750, dengan rata jumlah kuadrat sisa 0,125. Uji signifikan koefisien regresi ganda Y atas X1, X2, dan X3 didapatkan F dihitung sama dengan 78, F tabel 4,76, dan koefisien korelasi ganda sama dengan 0,9750. Selanjutnya yang D, uji signifikan koefisien korelasi ganda. F tabel sama dengan 78, F hitung sama dengan 78, F tabel sama dengan 4,76.
Koefisien determinasi didapatkan sebesar 97,5%. Jadi 97,5% variasi pada variabel Y dapat diselesaikan oleh variabel X1, X2, dan X3. Selanjutnya yang uji T untuk signifikan koefisien persamaan regresi ganda. Galat baku taksiran didapatkan 0,1248, sedangkan untuk menentukan determinan dengan matriks korelasi, matriksnya berbentuk seperti ini. Dengan menggunakan metode Sarus dengan cara yang sama, maka akan memperoleh determinan 0,088. Menentukan matriks minor dan kofaktor. Matriks minornya seperti ini dan kofaktornya seperti ini. Sedangkan inverse matriksnya seperti ini. Cara lain untuk menentukan RIJ dapat juga dilakukan dengan menggunakan MS Excel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Susun matriks korelasi ke dalam sel Excel seperti tabel di bawah ini. Lalu pilih salah satu sel yang kosong, misalnya A5. Ketikkan fungsi Excel untuk menghitung inverse matrix, yaitu sama dengan min first buka kurung A1.2C3 tutup kurung pada sel A5, kemudian enter, maka akan diperoleh hasil sebesar 1,320866. Lalu pilih kembali sel A5 dan dari pilih 3 baris lagi ke bawah dan 3 kolom lagi ke kanan sesuai dengan ukuran matriks yang akan diinverse. Jadi sel yang terpilih berada dalam rentan A5 sampai C7. Kemudian tekan F2, maka akan muncul tulisan min first buka kurung A1 banding A1.2C3 tutup kurung. Setelah itu tekan CTRL plus Shift plus Enter. Selesai dan dapat lihat hasilnya. Hasilnya kurang lebih seperti tabel di bawah ini. Terlihat hasil RIJ dari MS Excel sama dengan cara manual, hanya berbeda sedikit pada digit keempat dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena pembulatan dalam perhitungan manual, sedangkan MS Excel tidak dibulatkan karena ketelitiannya sampai 8 digit dan belakang koma menentukan RIJ. Nilai RIJ ditentukan dengan mengambil diagonal matriks R pangkat min 1. Dengan demikian, maka R11 sama dengan 1,32, R22 11,33949, R33 11,165587. Menentukan RI kuadrat. Nilai RI kuadrat ditentukan dengan rumus RI kuadrat sama dengan 1 min 1 per RII, di mana RI1 ditemukan 0,24292, R2 kuadrat sama dengan 09181, R3 kuadrat 0,91044. Menghitung SBI kuadrat. SBI kuadrat sama dengan SB1 kuadrat sama dengan 0,023, SB2 kuadrat sama dengan 0,023 juga, SB3 kuadrat sama dengan 0,037. Uji signifikan koefisien X1, X2, dan X3. T3 sama dengan 0,108, T2 sama dengan 0,43, T1 sama dengan 4,13. Sedangkan T tabelnya sama dengan 3,71. Selanjutnya F, korelasi parsial dan uji signifikan korelasi parsial. R1Y-nya sama dengan 0,1842899, R2Y-nya 0,937737, R3Y-nya 0,93888, R12 sama dengan negatif 0,13043, R13 0,041693, R23
0,94446, atau R kuadratnya bisa dilihat dari hasil di bawah ini. Selanjutnya, koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2. RY1 terhadap 2 sama dengan 0,887. Uji signifikannya mendapatkan T hitung sebesar 2,356, T tabel 1,90. Koefisien korelasi antara X1 dan Y menggunakan dengan mengontrol pengaruh X3 buka kurung R Y1 terhadap 3. R Y1 terhadap 3 sama dengan 0,419. T hitung dari uji signifikan koefisien korelasi parsialnya sama dengan 1,22. T tabelnya 1,90. Untuk koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 dan X3 mendapatkan RY1 terhadap 23 sebesar 0,86. Koefisien korelasi antara X3 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 mendapatkan R3 terhadap 2 sama dengan 0,468. Koefisien korelasi antara X3 dengan Y dengan mengontrol pengaruh X1, RY3.1-nya 0,948, sedangkan koefisien korelasi antara X1 dan X3 dengan mengontrol pengaruh X2, R13.2-nya sama dengan 0,655. Dengan uji signifikan koefisien korelasi parsialnya mendapatkan T hitung sebesar 4,3. T tabelnya 1,90. Pada halaman selanjutnya terdapat langkah-langkah live demo menggunakan IBM SPSS-nya. Baik, itu tadi pembahasan yang dapat saya lakukan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.